Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Febrianto, dengan NIM 2202536053009. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai UAS saya, yaitu tentang berbagai jenis persuasi yang digunakan dalam iklan. Persuasi itu adalah teknik yang penting dalam pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 jenis utama persuasi yang sering digunakan dalam iklan, yaitu persuasi rasional, persuasi emosional, persuasi berbasis fakta, dan persuasi sosial. Uh, Mari saja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada persuasi rasional. Definisi dari persuasi rasional sendiri adalah teknik persuasi yang menggunakan logika dan alasan yang masuk akal untuk meyakinkan audiens. Biasanya persuasi ini menekankan pada manfaat produk atau layanan yang dapat diukur dibandingkan secara objektif. Fokusnya adalah pada fitur keuntungan praktis yang bisa diperoleh oleh konsumen. Contohnya itu ada iklan mobil Toyota dan iklan video dari laptop Dell. Untuk iklan cetak mobil Toyota, dalam iklan ini Toyota menampilkan perbandingan fitur teknis antara model mobil mereka dengan mobil kompetitor. Misalnya iklan yang bertujuan untuk efisiensi bahan bakar, kapasitas mesin, dan fitur keselamatan. Informasi ini membantu konsumen membuat keputusan berdasarkan data yang konkret dan objektif. Selanjutnya dari segi visualnya, perbandingan tabel atau grafik yang menunjukkan perbedaan antara mobil Toyota dan pesaingnya. Kemudian iklan video dari laptop Dell tadi. Iklan ini menekankan spesifikasi teknis seperti prosesor, RAM, kapasitas penyimpanan, dan daya tahan baterai. Video tersebut menunjukkan bagaimana laptop tersebut dapat meningkatkan produktivitas pengguna, misalnya dengan memperlihatkan seorang profesional yang bekerja lebih efisien menggunakan laptop Dell. Visual demonstrasi fitur laptop dalam situasi kerja nyata seperti mengedit video, menjalankan aplikasi berat, dan multitasking. Persuasi rasional efektif karena memberikan konsumen alasan logis untuk memilih produk atau layanan, sehingga ini sangat penting untuk produk yang memerlukan pemahaman tentang spesifikasi dan fitur teknis. Yang kedua ada persuasi emosional. Definisi dari persuasi emosional sendiri adalah teknik persuasi yang berfokus pada emosi audiens untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam. Iklan ini berusaha mengaitkan produk atau layanan dengan perasaan tertentu seperti kebahagiaan, cinta, atau kepercayaan diri. Contohnya yang pertama ada iklan parfum Chanel. Iklan ini menampilkan gambar yang memukau dan elegan, dengan pesan yang menghubungkan penggunaan parfum dengan perasaan glamor dan percaya diri. Visual yang menarik ini dirancangkan untuk membuat konsumen merasa bahwa mereka akan terlihat dan merasa lebih baik ketika menggunakan produk ini. Dari segi visual, model busana elegan dalam latar belakang yang mewah dan artistik. Biasa begitu untuk iklan parfum Chanel. Kemudian ada iklan video dari Coca-Cola. Iklan video Coca-Cola sering menampilkan momen-momen bahagia seperti keluarga yang berkumpul atau teman-teman yang merayakan kebersamaan dengan latar belakang musik yang menyentuh hati. Iklan ini menciptakan perasaan kebahagiaan dan kebersamaan yang membuat produk ini terasa lebih dari sekedar dari minuman. Dari visualnya, klip video keluarga dan teman yang menikmati waktu bersama sambil minum Coca-Cola dengan senyum dan tawa yang tulus. Kemudian persuasi emosional
efektif karena mengaitkan produk dengan perasaan positif. Ini membantu membangun loyalitas emosional konsumen terhadap merek, sehingga lebih memungkinkan memilih produk tersebut di masa mendatang. Kemudian ada persuasi berbasis fakta. Definisi dari persuasi berbasis fakta sendiri adalah teknik persuasi yang menggunakan data, statistik, dan bukti nyata untuk mendukung klaim yang dibuat dalam iklan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada konsumen. Contoh, iklan produk kesehatan atau vitamin atau suplemen. Iklan ini menyertakan data dan statistik tentang manfaat kesehatan dari penggunaan produk tersebut serta referensi ilmiah yang mendukung klaim produk tersebut. Misal mengenai kandungan vitamin dan efek kesehatan tubuh. Visual grafik atau diagram yang menunjukkan hasil penelitian ilmiah tentang manfaat dari produk tersebut. Ada juga grafik atau diagram yang menunjukkan hasil penelitian ilmiah tentang manfaat produk tersebut. Ada iklan video atau sabun antibakteri Lifebuoy. Iklan ini menyertakan hasil uji laboratorium yang menunjukkan efektivitas sabun dalam membunuh kuman dan bakteri. Selain itu ada testimoni dari para ahli kesehatan yang memberikan validasi tambahan terhadap klaim produk ini. Ada pula dari segi visual, demonstrasi laboratorium yang menunjukkan kuman dibunuh oleh sabun Lifebuoy, serta wawancara singkat dengan dokter atau ahli kesehatan. Persuasi berbasis fakta ini sendiri memberikan dasar yang kuat bagi konsumen untuk mempercayai klaim yang dibuat oleh iklan. Hal ini sangat penting untuk produk kesehatan atau keamanan jadi perhatian utama. Persuasi, kemudian ada persuasi sosial. Definisi dari persuasi sosial, definisinya sendiri adalah teknik persuasi yang berusaha mempengaruhi perilaku audiens dengan menghubungkan produk atau dengan nilai-nilai sosial, norma, atau kepentingan kolektif iklan. Iklan ini seringkali memotivasi tindakan sosial atau perubahan perilaku demi kebaikan bersama. Contoh, yang pertama ada iklan cetak gerakan sosial anti merokok. Iklan ini menampilkan gambar orang-orang yang terkena dampak negatif dari merokok, disertai dengan pesan-pesan yang mendorong perubahan perilaku demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Gambar dari yang kuat untuk pesan yang bertujuan untuk mengubah pandangan dan perilaku para perokok tersebut. Jadi orang-orang yang melihat iklan tersebut bisa menangkap, oh ini kita kalau merokok efeknya adalah ini, contohnya seperti kanker atau infeksi paru-paru. Dan untuk non perokok juga bisa menjadi pengingat untuk jangan sekali-kali menyentuh rokok. Untuk dari segi visual iklan tersebut sendiri, foto yang kuat dari pasien penyakit akibat rokok dengan pesan peringatan yang tegas, yang artinya di iklan tersebut akan ditekankan foto-foto dari orang yang korban yang pernah merokok. Contohnya orang-orang yang telah mendapatkan penanganan khusus karena dampak dari merokok tersebut. Kemudian ada iklan video dari WWF atau World Wildlife Fund. Iklan ini menunjukkan dampak negatif dari aktivitas manusia
terhadap lingkungan dan satwa liar, dengan pesan yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Iklan ini menekankan pentingnya tindakan kolektif untuk menjaga keberlanjutan planet kita. Dari segi visual, rekaman alam yang terancam oleh polusi dan deforestasi, serta pesan ajakan untuk mendukung konservasi. Untuk penjelasan dari persuasi sosial ini sendiri, menurut saya ini efektif karena menghubungkan produk atau pesan dengan isu-isu yang penting bagi masyarakat. Ini mendorong konsumen untuk merasa bahwa melakukan tindakan positif bagi komunitas atau dunia dengan mendukung produk atau kampanye tersebut. Kesimpulan dari presentasi saya, kita dari teknik-teknik persuasi yang saya jelaskan tadi, tujuan teknik persuasi, masing-masing dari teknik persuasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda atau untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. Contohnya persuasi rasional dan berbasis fakta, lebih fokus pada logika dan data objektif, memberikan alasan yang kuat dan berbasis data kepada konsumen untuk memilih produk atau layanan kesehatan atau layanan yang mereka tawarkan. Bukan dan kesehatan, contohnya layanan seperti mobil Toyota tadi. Kemudian ada persuasi emosional dan sosial, lebih menekankan pada koneksi emosional dan nilai-nilai sosial yang dapat membangun loyalitas merek dan mendorong perubahan perilaku. Dengan memahami jenis persuasi ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai iklan yang kita lihat sehari-hari dan membuat keputusan yang lebih baik sebagai konsumen. Kita juga dapat menerapkan strategi-strategi ini dalam kampanye pemasaran kita sendiri untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Untuk iklan yang video WWF tadi, maksud saya itu tadi seperti menunjukkan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan satwa liar, dengan pesan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Rasanya tidak ada yang terlewat ya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.